Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari Daniel pasal 5, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri, dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berselurah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdin, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, "Setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsyazar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Pengendalian diri adalah sebuah keahlian yang perlu dimiliki oleh setiap manusia. Apabila seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya, entah pikiran, perkataan, perbuatan, maka ia akan semakin kesulitan untuk menjalani kehidupannya. Hal ini terbukti dengan jelas melalui sikap Belsyazar, anak Nebukadnezar, yang menggantikannya sebagai raja bagi kerajaan Babel. Belsyazar telah kehilangan kendali diri pasca meminum banyak anggur yang membuatnya mabuk berat pada pesta yang ia selenggarakan di kerajaannya. Nampaknya, hal ini telah memberikan dampak buruk baginya hingga merasakan kecemasan. Apabila kita membandingkan kisah Nebukadnezar dan Belsyazar, maka kita akan menemukan sebuah kesamaan sebagai momen pertemuan antara mereka masing-masing dengan Allah. Keduanya sama-sama mengalami kecemasan akibat teka-teki pesan yang Allah sampaikan. Perbedaannya, Nebukadnezar cemas akan mimpinya, sedangkan Belsyazar cemas akan pengalamannya. Kecemasan yang dialami Belsyazar merupakan hasil dari ketidakmampuannya dalam mengendalikan diri. Paling tidak terdapat beberapa bentuk ketidakmampuan dalam mengendalikan diri yang terjadi pada Belsyazar, yaitu: pertama, Belsyazar sudah terbawa suasana dalam hiruk-pikuk pesta pora pada saat itu, sehingga ia menjadi mabuk berat. Hal ini mungkin terkesan wajar jika kita menempatkan pemahaman pada konteks saat itu. Namun, bagaimanapun juga kemabukan merupakan kondisi hilangnya kesadaran manusia atas kenyataan yang ia hadapi. Pada kondisi seperti inilah, seseorang akan semakin mudah melakukan kesalahan, kebodohan, dan kecerobohan dalam hidupnya, sama seperti yang dilakukan oleh Belsyazar. Kedua, di tengah kemabukannya, Belsyazar memberikan perintah untuk melakukan hal yang tidak seharusnya ia lakukan, yaitu menggunakan perkakas dari bait suci sebagai perlengkapan untuk bermabuk-mabukan. Kedua hal inilah yang menghantarkan Belsyazar kepada pengalaman yang mencemaskan hatinya. Sahabat Alkitab, pengalaman Belsyazar barusan semestinya sudah cukup menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya pengendalian diri. Ketidakmampuan dalam mengendalikan diri dapat membuat kita melakukan sesuatu yang tidak semestinya kita lakukan. Akhirnya,
kita hanya akan menemui sebuah sikap penyesalan. Hidup bersama Allah semestinya menjadi sebuah pelatihan akan pengendalian diri, dan firman-Nya menjadi pedoman utama bagi kita untuk mengendalikan diri. Hal ini sangat dibutuhkan agar kita tidak sembarangan berpikir, berkata, dan bertindak, sehingga kita mampu menjadi kehidupan dalam kesadaran penuh, entah secara fisik maupun iman di dalam Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, mampukanlah kami untuk menjalani hari-hari kami dan kehidupan kami dengan pengendalian diri yang bersumber dari firman Tuhan. Jangan biarkan kami terhanyut oleh situasi dan kondisi yang tanpa sadar telah memabukkan kami, telah mengaburkan penglihatan kami dan kesadaran kami akan kenyataan kehidupan yang adalah penting untuk kami maknai. Biarlah pengendalian diri kami didasari oleh sikap yang rindu akan firman Tuhan, akan pengenalan yang baik terhadap firman Tuhan, sehingga iman kami mewujud di dalam setiap pengendalian diri yang kami lakukan setiap harinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.